Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Gifari dengan NIM 182-23016. Pada video kali ini ingin membahas tentang UTS, Teknologi Sistem Terdistribusi, yaitu adalah laporannya. Oke, baik. Untuk yang pertama, kasus yang saya pilih adalah website klik film seperti ini. Untuk menjawab nomor satu, pertama, eh, rancangan platform ini, pendekatan domain driven design-nya adalah inti yang dipilih adalah manajemen katalog dan pengiriman streaming atau catalog management and streaming delivery. Alasannya adalah core domain itu adalah unggulan kompetitif utama yang dimiliki dan mengandung kompleksitas bisnis yang tinggi. Bagi Klik Film, nilai utamanya adalah kurasi dan ketersediaan katalog filmnya, terutama fokus pada film Indonesia, film indie, dan konten-konten eksklusif. Proses di balik layar ini yaitu mulai dari akuisisi dan manajemen lisensi, proses transcoding, lalu manajemen hak digital untuk anti pembajakan, dan pengiriman konten streaming yang andal melalui Content Delivery Network yang merupakan jantung bisnis sebenarnya. Nah, kemudian untuk subdomain dan bounded context yang ada di sini adalah manajemen akun pengguna yang generik. Ini karena fungsionalitasnya itu adalah identitas dan autentikasi dan tidak spesifik untuk bisnis streaming. Subdomain ini diimplementasi dalam konteks account, tanggung jawabnya adalah siklus hidupnya dikelola, mengelola siklus hidup identitasnya, lalu konteks mengelola data untuk login dan logout juga. Subdomain yang kedua ada manajemen transaksi dan akses, yaitu subdomain pendukung. Ini adalah pendukung yang vital, menjembatani akun dengan hak akses. Subdomain ini paling baik diimplementasikan dalam dua bounded context, yaitu konteks pembayaran yang mengenai transaksi dan konteks langganan subscription. Selain itu ada subdomain personalisasi riwayat pengguna, ini sebagai pendukung juga. Dia itu ada daftar saya yang bertanggung jawab untuk melihat personalisasi dan history juga. Lalu ada subdomain untuk penemuan konten dan keterlibatan sebagai pendukung. Ini berfokus di mana kita bisa nge-search yang diimplementasiin, ini layanan teknis, dan konteksnya adalah analytical context atau recommendation. Lalu ada subdomain manajemen iklan, itu sebagai pendukung, dia mewakili bondel bisnis sekunder yang mendukung sebuah platform klik film ini. Jadi bukan ini tuh dia ngasih iklan sebelum filmnya mulai, yang diimplementasikan dalam konteks iklan konteks. Lalu ada subdomain gamifikasi dan keterlibatan atau engagement sebagai pendukung. Ini dibuat untuk meningkatkan interaksi pengguna dan mencakup dua bounded konteks. Konteksnya itu gamifikasi dan ada arcade untuk klik film arcade. Lalu ada subdomain komunikasi sebagai generik. Ini notifikasi, push notification saja. Lalu sudah, itu yang saya. Kemudian ada desain model domainnya. Berikut merupakan desain model domainnya. Dapat terlihat. Oke, di sini desain model domainnya itu dibagi jadi 3, dari core domain, supporting domain, dan generic domains yang terhubung berdasarkan relasinya masing-masing. Kemudian pada core domain itu ada katalog konteks yang tidak secara eksplisit melabeli entitas, tapi aggregate root yang tersirat pada filmnya. Objek nilainya adalah genre dan metadata license. Genrenya bisa horor, value objeknya itu karena ia mendeskripsikan film dan tidak memiliki identitas unik. Horor adalah sama di semua film. Dan metadata license adalah value object flex yang mengelompokkan atribut seperti tanggal mulai, tanggal akhir tayang, dan mendefinisikan lisensinya film tersebut. Streaming content itu adalah serupa. Aggregate yang tersirat adalah aset video. Diagram ini mengidentifikasi value objeknya sebagai profil encoding. Ini adalah value object yang mendefinisikan sekumpulan spesifikasi teknis, misalnya resolusi dan bitrate sebuah profil encoding 720p sama, tidak peduli aset video mana yang diterapkan. Lalu pada supporting domainnya, pertama ada payment context, ini untuk pembayaran. Entity-nya adalah invoice, dan habis itu subscription context itu memiliki value object, hak akses, dan kode voucher. Hak akses adalah value object yang merangkum logika bisnis dan aturan apakah premium atau tidak, apakah mode kit nyala atau tidak, dan kode voucher adalah value object yang merepresentasikan kode itu sendiri. Gamification konteks ini untuk konteks ini memiliki value object, yaitu poin. Poin itu adalah value object yang
merepresentasikan kuantitas. Misal 150 poin itu bisa didapat untuk menukarkan sesuatu dari redeem. Lalu ada generic domains-nya, ada account context, ini memiliki value object credential, lalu ada notification context. Di sini untuk first context, my list context, ini untuk personalisasi dan itu adalah my list context dan playback history. Lalu ada manajemen iklan add context untuk manage iklannya. Lalu di sini ada search context untuk melakukan search personalisasi. Kemudian untuk menjawab keuntungan dan tantangan menggunakan DDD-nya itu ada keuntungannya adalah tercapainya pemisahan fokus yang jelas melalui dekomposisi sistem menjadi bounded context yang spesifik. Dalam kasus ini, menangani katalog konteks dapat memfokuskan pada logika bisnis lisensi filmnya dan metadatanya. Sementara itu, tim streaming konteks dapat berkonsentrasi pada tantangan teknis, transcoding, dan CDN. Demikian pula, tim yang mengelola gamification dapat berinovasi pada sistem points dan arcade tanpa mengganggu operasional pada payment, karena pemisahan ini memungkinkan otonomi tim untuk mengembangkan deployment, scaling, independen, dan memberikan fleksibilitas yang tinggi, di mana search context dapat menggunakan Elasticsearch, streaming context menggunakan cloud storage, dan account context menggunakan database. Tantangannya itu adalah menentukan batasan di awal-awal pada bounded context-nya secara tepat. Prosesnya itu menunjukkan kerumitan. Apa kita misalnya memutuskan kids mode dan reading voucher adalah bounded context sendiri atau fungsionalitas dalam subscription konteks, lalu memerlukan pemahaman domain yang mendalam. Lalu tantangannya adalah kompleksitas dari integrasi yang muncul. Karena konteks map yang dihasilkan menunjukkan jaringan interaksi yang rumit, mencakup kebutuhan akan query yang tersinkron dan sistem event-driven yang handal. Mengelola konsistensi data antar konteks seperti memastikan poin dikurangi secara akurat pada saat gamification konteks memanggil subscription konteks. Kedua, untuk soal integrasi 3 API publik dan visualisasinya. API yang di identitas eksternal yang diintegrasikannya itu adalah Google Identity Service. Di sini bisa dilihat untuk login bisa menggunakan email dan password. Ini masih placeholder aja API-nya. Lalu di sini bisa register juga atau login atau bisa dengan Google langsung, Google account, tapi masih belum terauthorize. Di sini seperti yang dilihat, lalu ada integrasi API pembayaran menggunakan payment gateway eksternal seperti Midrange API yang dikelola oleh payment context. Alur kerjanya seperti ini, dia memencet pembayaran terus bisa milih from yang satu atau ini dan bisa menggunakan berbagai macam biasanya QR, terus setelah pembayaran dia akan berhasil. Oke, seperti itu saja untuk pembayaran, API pembayaran. Lalu ada juga API untuk memutar video. Di sini konteksnya adalah melakukan transcoding, yaitu mengubah video ke berbagai resolusi dan menyimpan segmen videonya di original storage seperti Amazon. Integrasi API ini adalah dengan CloudFront sehingga terjadi saat konteks streaming. Cara Gramatik menggunakan mengonfigurasi distribusi CDN untuk mengambil konten dari S3 untuk menyebarkannya ke edge location di seluruh dunia. API ini digunakan untuk mengelola cache dan memperlakukan kebijakan keamanan melalui signed URL. Integrasi ini divisualkan pada akhir dalam bentuk video itu sendiri. Ketika menekan play, maka pengguna dapat memutar video file biasanya tuh HLS, HTTP streaming ini. Kemudian dia dapat memutar video seperti ini. Tapi sebelumnya di sini juga dapat mensimulasikan adanya iklan. eee, Seperti itu. Misalnya baik, sebelumnya seperti ini, misalnya simulasi iklan sedang berjalan, kita bisa menunggu iklannya, atau next video juga, menunggu iklannya, set, ini bisa next and previous. Untuk fungsionalnya baru ini saja menampilkan video HLS seperti ini. Oke, baik, kemudian ada ini juga interaksi antar bounded konteks ya. Skenario bisnis antar interaksi konteksnya itu dari subdomain yang telah diidentifikasi pada soal 1B, dua konteks yang paling krusial yaitu adalah konteks pembayaran dan konteks langganan. Karena ini fundamental banget. Di klik film itu nggak bisa nonton sebelum ada langganan bisa paket 7 hari. Paket 7 hari itu untuk film yang non premium.
biasanya ada juga film dengan tag premium, di mana itu harus menambah lagi, atau bisa redeem juga dengan voucher untuk film-film premium. Eee Skenarionya itu setelah pembayaran dia akan mengakses, kontennya, lalu setelah konteks pembayaran ini baru saja menerima konfirmasi lunas dari payment gateway misalnya melalui webhook, kini itu dia memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi dan menginformasi konteks langganan mengenai keberhasilannya. Konteks langganan ini kemudian harus bereaksi terhadap informasi tersebut untuk secara resmi mengaktifkan hak akses konten tontonan pengguna. Lalu pada pola konteks mapping dan justifikasi, pola konteks mapping yang paling sesuai pada hubungan ini adalah Open Host Service (OHS) dan Anti Corruption Layer, yaitu adalah konteks pembayaran bertindak sebagai upstream dan mengekspos fungsionalitasnya sebagai OHS. Ia menyediakan sebuah event yang stabil, umum, terdokumentasi dengan baik, yang mengabstraksi seluruh kompleksitas interaksi dengan berbagai payment gateway yang eksternal. Konteks langganan yang bertindak sebagai downstream client kemudian mengimplementasikan sebuah ACL. Lapisan ACL ini berfungsi sebagai penerjemah di dalam konteks langganan yang mencegah model domainnya tercemar oleh model dari konteks pembayaran. Justifikasi teknisnya dan tim adalah untuk mencapai decoupling yang kuat yang memungkinkan pembayaran berinovasi pada gateway tanpa mengganggu langganan yang fokus pada logika bisnis akses seperti fungsionalitas dari Kitsmob. Kemudian untuk terakhir penggunaan domain event-nya secara praktis, domain event yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi asinkronus ini yang sangat cocok dengan pola OH adalah, asinkronus yang sangat cocok dengan pola OHS atau SCL. Setelah konteks pembayaran berhasil memverifikasi webhook secara lunas, ia tidak memanggil API konteks langganan secara langsung, sebaliknya ia akan mempublikasikan menerbitkan sebuah event internal bernama pembayaran lunas ke sebuah message broker. Event ini akan berisi data penting yang netral dan esensial mencakup invoice ID, user ID, produk ID, dan lain-lain, jumlah bayar, timestamp pembayaran, sebagai lapisan anti corruption layer (ACL) di dalam konteks langganan, yang kemudian akan mendengarkan subset event ini dan ketika menerimanya, ia akan menerjemahkan data tersebut menjadi perintah internal untuk mengaktifkan hak akses tonton yang sesuai, bagi user ID yang bersangkutan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.